Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat muslim yang semoga kita dirahmati oleh Allah Ta'ala, selalu curahkan rahmat dan karunia serta tetap berada di jalur yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan berada di atas sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini tidak sabar rasanya kami ingin memberikan tanggapan atau reaksi dari sebuah video, yakni video Ustadz yang sekarang sedang naik daun. Ya, beliau adalah Ustadz Nuruddin. Video tersebut berisi tentang khusus membahas sebuah kitab dari guru beliau atau orang yang beliau idolakan. Ustadz ini idolakan, sahabat muslim, yaitu buku yang dikarang oleh seorang ulama dari Mesir, ya sahabat muslim. Nanti akan kita coba tayangkan videonya, di mana beliau membahas isi buku tersebut, mengatakan bahwa orang-orang salafi itu memiliki mazhab yang disebut dengan mazhab salafi. Sahabat muslim, mari kita perhatikan video atau cuplikan dari video beliau berikut ini. Sekarang saya akan kutipkan, ini bukan perkataan saya hanya mengutip perkataan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini buku sangat bagus sekali. Mungkin nanti akan bisa kita ulas bagian-bagian yang lain ya. Misalnya saya beri contoh ya. Kalaulah benar mazhab salafi itu mazhab salaf, ada banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan. Generasi salaf itu mentakwil, membolehkan takwil atas beberapa sifat yang potensial disalahpahami. Seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Begitu ya. Orang-orang salafi zaman sekarang membid'ahkan takwil. Itu generasi salaf, bolehkan takwil, kok Anda datang untuk membid'ahkan. Oke? Generasi salafus saleh tidak suka mengkafirkan dan menyesatkan kelompok yang lain, kecuali dengan dalil dan bukti yang tegas dan pasti. Sementara kita jumpai beberapa saudara kita dari kalangan salafi, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit musyrik, ini nggak boleh dengan alasan Nabi nggak pernah mempraktekkan. Generasi salaf itu cerdas dalam beragama. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu otomatis terlarang, seperti yang sudah saya bahas di salah satu video. Setidaknya ada 3 poin yang dapat kita ambil, poin pentingnya sahabat muslim. Yang pertama, di kitab yang dibacanya tadi, karangan daripada Syekh Ramadan Buti, di situ katanya ada mazhab salafi. Ini yang membuat kita bingung sebenarnya ya sahabat muslim. Mazhab salafi ini, apakah antum semua pernah mendengarkan mazhab salafi? Atau mungkin tujuan daripada buku ini dituju bukan untuk orang-orang salafi. Kalau di Indonesia udah jelas tidak ada namanya mazhab salafi. Jadi agak aneh juga, buku besar dan pengarangnya seorang syekh besar juga, kemudian menyebutkan sebuah kelompok atau mazhab yang bernama mazhab salafi yang sebenarnya tidak ada. Nah ini rasanya sia-sia jadinya pembahasan di buku tersebut ya sahabat muslim. Tapi sayang sekali yang ditujukan atau yang disebutkan dengan mazhab salafi tidak ada. Atau antum semua ada, tolong di komen ya di bawah kalau memang ada mazhab salafi. Itu poin yang pertama ya, menurut kami sia-sia saja sebutan itu. Kenapa? Karena memang tidak ada yang disebut dengan mazhab salafi. Orang salafi itu kebanyakan mereka condong kepada bermazhab Hambali, dan tidak sedikit pula bermazhab Syafi'i. Ada juga yang Maliki dan Hambali dan Hanafi maksudnya. Jadi tidak menetap kepada satu mazhab, tapi kebanyakan bermazhab Hambali, sahabat. Ustadz, kenapa kita tidak bikin mazhab salafi? Ngapain bikin mazhab salafi? Ya, emang Imam Syafi'i bukan salafi? Imam Syafi'i yang bilang bukan salafi, siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i bermazhab salafi. Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' mengagungkan para sahabat, itu Imam Syafi'i. Imam Malik apa bukan salafi? Kalau Imam Malik bukan salafi, apalagi ente?
Imam Syafi'i itu salafi, Imam Malik juga salafi, semuanya mazhab salafi. Tapi ada perbedaan. Ya. Semuanya sama, tujuannya sama. Memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, dengan pemahaman para sahabat. Abu Hanifah berusaha memahami agama dengan pemahaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i, Malik berusaha memahami dalil dengan pemahaman para sahabat yang ada di kota Madinah. Terjadi khilaf, itu biasa. Maka jangan nanti bikin lagi mazhab apa? Mazhab salaf. Enggak ada mazhab. Kemudian poin yang kedua yang disampaikan oleh Ustadz ini, ya, berkaitan dengan orang salafi yang suka mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan, menyalah-nyalahkan daripada amalan-amalan orang lain. Subhanallah, mungkin Ustadz ini gimana ya? Atau mungkin beliau belum melihat secara langsung juga dakwahnya. Atau Ustadz ini hanya melihat video-video daripada YouTuber ya di YouTube mungkin yang selalu membid'ah-bid'ahkan. Tapi ini kalau ditujukan kepada orang-orang salafi, apalagi ustadz-ustadz salafi, mereka ya ustadz-ustadz salafi ini tidak sembarangan mengkafirkan, mensyirikkan. Perbuatan-perbuatan syirik, apakah langsung divonis musyrik keluar Islam? Nggak boleh. Memvonis orang, dia katakan musyrik, kafir, keluar dari Islam, nggak boleh. Perbuatannya syirik, belum tentu orangnya langsung dikatakan musyrik. Perbuatannya syirik, tapi kan harus sampai kepada dia hujah. Muslim di video kami yang sebelumnya juga sudah membahas ini, tuduhan-tuduhan yang tidak benar ini. Ya, ada videonya. Jadi tidak benar bahwa orang salafi itu suka mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan. Dan Ustaz Syafiq juga terkejut ketika menanggapi sebuah pertanyaan dari seorang jamaah yang menyatakan bahwa katanya orang salafi itu suka mengkafirkan, mensyirikkan. Beliau terkejut, sahabat muslim. Ustaz, mau tanya nih tentang Ustaz yang sering mengatakan bid'ah. Kamu sesat. Kamu masuk neraka. Kayaknya nggak ada jamaah. Masa ada jamaah? Kamu masuk neraka? Na'udzubillah, nggak boleh jamaah. Dan ini poin yang kedua yang kembali kesalahan fatal yang ditujukan kepada orang salafi tersebut, sahabat muslim. Kemudian poin yang berikutnya, orang-orang salaf dahulu katanya adalah orang-orang yang cerdas. Benar sekali. Kalau yang sekarang, wah, orang salafi sekarang sikit-sikit nggak boleh, sikit-sikit haram, sikit-sikit bid'ah. Terus bagaimana? Harus seperti apa? Sikit-sikit boleh, sikit-sikit boleh, sikit-sikit halal. Harus seperti itukah kita? Yang haram kita halalkan? Seperti membolehkan mengucapkan Selamat Natal, padahal ulama secara jumhur menyatakan larangan tersebut. Apakah sedikit-dikit boleh, dikit-dikit boleh, seperti itu? Semuanya boleh. Sholawatan, joget-joget, kumpul laki-laki dengan perempuan, oh boleh, silakan saja. Datang ke kuburan, kemudian membakar menyan, bermain musik di kuburan, minta-minta fulus di kuburan, oh boleh. Apakah seperti itu dakwahnya? Subhanallah. Justru yang kita salutkan adalah ustadz-ustadz salafi yang berani sekali mengingatkan saudara-saudara sesama muslim seakidah untuk menjaga akidahnya agar jangan tergelincir. Ini yang selalu diingatkan oleh ustadz-ustadz salaf ya sahabat muslim. Tapi yang dituduhkan kepada orang-orang salafi atau ustadz-ustadz salafi saat ini seperti yang disampaikan ustadz tadi itu. Sikit-sikit bid'ah. Ustadz salafi itu sikit-sikit kafir, sikit-sikit musyrik, sikit-sikit tidak boleh. Subhanallah. Luar biasa. Tapi ya begitulah. Tidak mungkin semua orang suka ya terhadap dakwah-dakwah. Apalagi dakwah yang disampaikan itu adalah dakwah tauhid. Sebenarnya masih panjang video dari Ustadz Nuruddin ini sahabat muslim. Tetapi tidak mungkin kami tampilkan secara keseluruhan. Hanya ini saja mungkin pada kesempatan ini poin-poin yang dapat kami jelaskan atau kami luruskan. Sebenarnya tuduhan-tuduhan tadi itu tidak sepenuhnya benar atau lebih banyak kesalahannya, tidak benarnya.
Sahabat muslim, sekali lagi kami sampaikan, kami bukanlah orang yang berilmu banyak, berilmu tinggi. Mungkin bila dibandingkan dengan Ustadz Nuruddin ini, kami sangat jauh sekali ilmunya. Tetapi apa yang disampaikan tadi, kami hanya meluruskan bahwa orang-orang salaf, apalagi ustadz-ustadz salafi itu tidaklah seperti hal yang disampaikan. Walaupun dia beralasan itu terdapat di dalam buku karangan daripada Syekh Ramadan Buti, sahabat muslim. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan ucapan kami. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.